Separuh Hati. Cerpen karya Sani B. Kuncoro. Narator Widyawati Puspita Dewi. Kau berdiri di sisi jendela, terasa gerak angin menerpa tubuhmu, memberi usapan dingin pada permukaan kulit. Dingin yang samar, tak cukup untuk meremangkan kulit tubuh. Di kejauhan terlihat awan bergumpal-gumpal dengan latar langit yang tidak lagi biru jernih, melainkan kelabu yang redup. Pertanda sudah senja, saat matahari tidak lagi bermurah hati membagi cahaya. Beberapa burung melintas dengan paruh kuning pucat yang terkatup tanpa kicauan. Terbanglah mereka menuju pulang pada sarang yang hangat. Kau tersenyum sendirian membayangkan induk burung menanti cemas anak-anaknya datang satu persatu, lalu sayap-sayapnya akan berkembang demi menangkup bayi-bayinya dalam kehangatan. Terhela nafasmu sebelum menutup jendela. Kau tak ingin angin senja menggapai ranjang bayi di sudut ruang. Sudah habis susunya, nak? Tanyamu menghampiri. Habiskan segera ya. Ibu akan membasuhmu sesudahnya supaya ayah tak cemberut saat menciummu nanti. Dia tak suka aroma susu. Kau nyalakan lampu, membiarkan pendar cahaya menerangi ruangan. Mungil ruangan itu dengan dinding berwarna lime green lembut yang segar. Pada salah satu bidangnya berhias gambar rumput berbunga dan kupu-kupu. Lonceng angin di tengah ruangan menggantung dari plafon berbentuk juluran bunga warna salem. Beberapa boneka berjajar pada rak kayu. Anjing bertelinga panjang, kelinci memeluk wortel, dan tawon bersayap lebar. Di sudut ada ranjang mungil berisi bantal aneka warna pada sisi-sisinya. Sebuah ruangan anak yang indah dan hangat. Kau raih botol susu, meletakkannya di meja, lalu menyiapkan air hangat dan handuk kecil. Ayah pulang sebentar lagi, katamu lembut. Kau harus wangi saat dipeluknya nanti. Jangan rewel ya. Kau menggendongnya kemudian, memeluk dengan kehangatanmu. Kau lembut menciumnya, menyesap aroma bedak berpadu minyak telon. Wangi khas bayi seusai dibasuh. Sesaat kemudian terdengar suara mobil berhenti di pelataran, bersambung dengan detak langkah kaki menyusur lantai. Nah, itu ayah datang, senyummu gembira. Kau tepuk-tepuk selendang yang membalutnya serupa bedong, yang kau yakini memberi kehangatan yang menenangkan. Sebuah langkah terhenti di ambang pintu terbuka. Suamimu. Matanya berkedip di bawah cahaya yang meneranginya. Hai ayah, selamat sore. Serumu menyambut dengan suara anak-anak. Suamimu bersandar pada kusen tersenyum kecil. Sangat sebentar sebelum memudar segera. Sudah membasuh tangan? Kau bertanya. Dia menggeleng. Kau tak boleh menyentuhnya sebelum tanganmu benar-benar bersih. Tapi, bantahnya mengambang. Kau ulurkan cairan pembersih. Dia paling suka pelukanmu dan seharian ini rewel karena kau tidak menggendongnya tadi pagi. Suaramu lemah lembut, beralih menjadi bujukan. Nafas suamimu terhela. Terlihat olehmu, dadanya yang bergerak menghimpun napas.
Dipatuhinya permintaanmu. Lalu kau pindahkan bedongan pada pelukannya. Duh, senangnya dipeluk ayah. Serumu dengan suara anak yang lucu. Lihat, dia tersenyum manis. Benar kan? Dia selalu senang dalam dekapanmu. Suamimu termangu, menatap di kedalaman matamu dengan kebimbangan yang pekat. Kau memilih berpaling karena kau tahu bahwa kata-kata tak selalu mampu mengungkapkan segala yang tersirat. Kubuatkan teh hangat untukmu. Katamu kemudian mengusap lunak pundaknya sebelum meninggalkannya dengan bedong dalam pelukan. Cara terbaik adalah pindah rumah. Kalau sekedar merombak atau menutup kamar, itu akan serupa paksaan baginya. Cara itu akan menghadapkannya pada kehilangan karena direnggut dengan kasar. Kehilangan semacam ini tidak hanya melukai, tapi juga akan membekaskan trauma. Demikian seseorang itu berkata. Aku setuju. Agaknya itulah yang terbaik. Laki-laki itu mengangguk. Pakai saja kebijaksanaan perusahaan sebagai alasan bahwa kau harus menempati rumah dinas yang baru. Atau apapun sebab lainnya yang tak bisa ditolaknya. Temannya berkata lagi, jangan membawa apapun dari kamar itu, juga benda lain yang bisa memicu keingatannya pada kenangan itu. Bawalah dia pergi dari rumah dengan kesan yang baik, penjelasan yang tidak memaksa. Baiklah. Pada awalnya pasti akan berat baginya, tapi jangan pernah kembali. Dia berpesan sungguh-sungguh. Kita akan terus mendampinginya dan kehilangan itu akan kita hadapi bersama demi memberikan kesadaran realitas padanya. Terima kasih. Kau terduduk letih, menatap muram tumpukan kardus-kardus dan koper berisi segala yang kau punya. Rumah itu hening, terasa sunyi, seolah enggan mengucapkan salam berpisah padamu. Dinding-dindingnya memantulkan kesepian yang sayup, serupa rintihan tak ingin ditinggalkan. Apakah kita harus benar-benar pergi? Tanyamu menyimpan harapan tersembunyi. Suamimu mengangguk, meletakkan tangan pada bahumu. Kita akan mendapatkan rumah baru yang lebih baik. Rumah lama ini dianggap tidak lagi memadai untuk jabatanku kini. Tapi rumah ini menyimpan banyak cerita kita. Gumammu menerawang. Rumah baru itu akan memberi kita cerita kehidupan yang baru, suamimu meyakinkan. Kau melihat matanya yang berpijar menyiratkan harapan dan semangat. Sesuatu yang telah lama menghilang darinya. Hatimu tergerak untuk mengikutinya. Tapi pada saat yang sama, ujung matamu menangkap pintu terbuka, sebuah ruang yang isinya mengikat hatimu. Kakimu melangkah kemudian, bahkan di luar kehendakmu. Pada batas pintu matamu menebar pandang. Ornamen awan yang berkumpal-kumpal menempel di dinding, bahkan kau sendiri yang menggunting dan mengoleskan lem. Angin berembus, menggerakkan lonceng angin, memberimu denting tipis nan melodius.
Kau ingat denting itu sering membangunkanmu dari tidur siang, juga memicu gerak di dalam rongga perutmu. Lonceng angin itu, aku ingin membawanya, katamu. Suamimu menggeleng. Hanya lonceng itu, kau memohon. Suamimu bergeming dengan tatap mata teguh. Lepaskanlah. Yang satu itu, apapun bentuknya, hanya akan menjadi belenggu. Kita berangkat sebentar lagi, bisiknya. Lalu meninggalkanmu, memberimu ruang untuk melepaskan kenangan. Kau usap perutmu. Telah datar bagian tubuh itu. Tak lagi menggelembung menyimpan sebuah kehidupan yang bergerak di dalamnya. Kau ingat, sekian bulan terlalui saat kau berbagi nafas dan detak jantung. Tak lupa takjubmu saat perutmu bergelombang oleh karena gerak yang lasak di dalamnya. Seolah masih kau dengar senandungmu sendiri saat menenangkan gerak itu. Dan gerak yang mereda kemudian adalah penanda bahwa dia adalah anak yang patuh padamu, ibunya. Tak ada angin. Lonceng di langit-langit kamar tak lagi bergerak. Memberimu hening yang pahit, menandai ingatan yang sejauh ini kau ingkari. Ingatan itu sungguh kau tak hendak mengakuinya. Kau hardik berkali-kali mengenyahkannya pergi. Adalah wangi minyak telon, aroma susu, dan kain bedong yang kau pilih sebagai perlindungan. Seolah ruang bagimu untuk bermain dengan hayalan dan meletakkan segala yang pahit itu. Kamar inilah ruang bermainmu. Dan kini kau akan meninggalkannya. Dadamu sesak, menanggung nyeri yang tak lagi memberimu pintu untuk ingkar. Bergetar tanganmu menahan beban ingatan itu. Adalah tangan yang gemetar, yang sama saat kau memeluk bayimu hari itu. Jemari kecilnya memeluk kelingkingmu seolah dia berpegang padamu. Tak hendak melepaskan ibunya. Kau bersenandung dan terlihat olehmu matanya yang terbuka memendarkan cahaya. Mata itu bergerak seolah mencarimu. Tentulah, karena yang dikenalinya suaramu, yang menyertainya tumbuh di dalam dirimu selama 6 bulan itu. Hampir senja saat mata itu meredup. Persis matahari yang tak berdaya melawan malam. Teriris hatimu mendapati kelopak mata setipus kabut itu mengatup. Kau memanggil, memohon sepenuh hati. Bertahan, nak, tetaplah tinggal. Jangan tinggalkan ibu. Apalah dayamu. Yang mampu kau lakukan adalah mendekapnya. Dalam dekapanmu tubuh mungil itu berangsur dingin. Hangatnya pelukanmu tak mampu membuat nafasnya tetap berhembus. Senandungmu tak berdaya membuatnya tetap tinggal. Hatimu patah. Kau berhadapan dengan kehilangan yang tak tertanggungkan. Angin berdesir menjatuhkan dedaun kering. Dari balik jendela terlihat olehmu sebatang pohon merelakan daun-daunnya gugur, melayang jauh meninggalkan ranting-ranting menumbuh. Sanggupkah kau serupa batang pohon itu?
Kau tercenung. Kau tahu bahwa tak ada padamu kesanggupan itu. Bahwa seorang ibu bukanlah sebatang pohon. Bahwa bayi yang lahir tidaklah sebanding dengan tunas daun. Namun saat yang sama kau dapati dirimu berhadapan dengan realitas yang tak lagi teringkari. Bahwa hidup tak seketika memudar meski kau menyerah. Takdir memberi bagian-bagian hidup yang harus dijalani tanpa memberi kesempatan untuk menolak selain bertahan. Kain bedong tergenggam di pangkuanmu, menunggu sesuatu bertarung di dalam dirimu. Lama kemudian, tatapan matamu mengabur. Itulah air mata. Kau pakai ujung bedong menyeka air matamu dan meletakkannya di tilam. Perlahan-lahan tanganmu menepuk-nepuknya. Baiklah, kau akan meletakkan separuh hatimu di sini untuk menemani dan menjaganya seperti yang selama ini kau lakukan. Dan kau akan membawa sebagian hatimu yang lain demi menjalani hidup selanjutnya. Tidurlah, nak. Izinkan ibumu pamit. Bisikmu bergetar di antara langkah yang bergerak menjauh. Laki-laki itu memeluk istrinya, memberikan dekapan yang menenangkan sebelum kemudian memintanya menunggu sebentar. Mengapa? Adakah yang tertinggal? Istrinya bertanya. Hanya memastikan semua jendela telah tertutup, jawabnya. Duduklah dia di dalam ruang itu, menatap berkeliling dan mendapati rumah itu tidak hanya terbangun dari tanah dan batu, melainkan juga dari ribuan hari hidupnya. Pada dinding-dindingnya terpahat setiap kenangan. Segala yang bahagia dan pahit terkerat pada tiap kusen, bingkai jendela, dan daun pintu. Juga air mata menetes dan mengenang di beberapa sudut ruang. Dan inilah ruangan yang sebagian dindingnya runtuh, membekaskan lubang menganga. Dia menarik nafas dalam-dalam. Ruang ini masih seperti yang dilihatnya setiap hari. Mata setiap boneka tetap membulat tanpa kedip menatapnya. Bantal-bantal beragam warna berbaris rapi tak tersentuh. Kemudian gerak matanya terhenti pada tilam, pada selimut yang membungkus sesuatu. Matanya menghangat, hatinya nyeri. Ada yang bergumpal di dalam sana tak terungkap. Sedetik kemudian, disekanya ujung mata dengan punggung tangan. Lalu bangkit dengan segera menegakkan diri dan melangkah keluar. Selimut bedong tersimpan dalam saku jaketnya.